wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi anwa'in wa lataifil Islam wa faddalana 'ala sairil ulumi wal abyan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah mengatur alam semesta hingga subur makmur, agar kita senantiasa bersyukur, baik para gubernur, para kondektur, tukang sayur, tukang bubur, atau bahkan yang masih nganggur. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang masyhur, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang tak pernah luntur. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan insya Allah muliakan. Tak lupa kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada teman-teman yang sama-sama berjuang dan berbahagia. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit uraian tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlak yang sangat melekat di antara para nabi, para sahabat, juga orang-orang soleh, baik terdahulu maupun yang kemudian. Berbuat baik pada kedua orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbuat baik pada kedua orang tua adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Jika kita berbuat baik pada kedua orang tua tapi tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan celaka. Begitupun sebaliknya, jika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi durhaka pada kedua orang tua, maka itu juga akan celaka. Karena ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtu
fil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ibu adalah sosok wanita yang mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Ibu selalu merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran si buah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela bermandikan keringat, bercucuran air mata, berlumuran darah, bahkan nyawanya pun jadi taruhannya. Perjuangan ibu demi si buah hati, hidup antara mati. Tapi apa yang kita perbuat terhadap kedua orang tua kita setelah kita besar? Tidak sedikit anak yang menyakiti kedua orang tuanya, baik berupa perkataan yang kasar maupun perbuatan yang tidak baik. Mereka berani menyakiti hati orang tuanya hingga orang tuanya mencucurkan air mata. Di manakah letak nurani mereka? Ibarat air susu dibalas air tuba. Hadirin yang dirahmati Allah, cobalah kita renungkan, tidak sedikit orang tua yang anaknya banyak dan berhasil mengantarkan anaknya menjadi manusia-manusia yang gemilang. Tapi sebaliknya, anak yang banyak yang gagal mengurus kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya kaya raya, anak-anaknya seakan menjadi raja. Tapi ketika anak-anaknya yang kaya raya, orang tuanya malah sengsara. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ketika anaknya sakit, orang tua berusaha menyembuhkannya dengan berobat ke dokter, mengeluarkan hartanya demi kesembuhan anaknya. Tapi ketika orang tuanya sakit, sudah tua renta, anak-anaknya malah menelantarkannya dan mengirimkannya ke panti jompo. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita semua menjadi anak yang senantiasa menghormati, menjaga, dan melindungi kedua orang tua kita. Selalu doakanlah mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa dari keutamaan berbakti kepada kedua orang tua menurut Al-Quran dan hadis, yaitu siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapat keberkahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah panjang umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari jihad. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan karakteristik dasar para nabi. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua menjadi sebab kunci untuk masuk surga. Doa kedua orang tua mustajab dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.